materinya, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu definisi kebudayaan. Menurut Tyler, kebudayaan diartikan sebagai pandangan hidup dari sebuah komunitas atau kelompok. Peranan kebudayaan menjadi sangat besar dalam ekosistem komunikasi karena karakteristik kebudayaan antar komunitas dapat membedakan kebudayaan lisan dan tertulis, yang merupakan kebiasaan suatu komunitas dalam mengkomunikasikan kebudayaan mereka. Nah, secara sederhana, budaya dapat dilihat sebagai apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Sebagai contoh, cara kita berbicara, berjalan, berlari, duduk, dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari bentuk ekspresi kebudayaan. Ada beberapa pandangan terhadap kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan dalam pandangan sosiologi. Kebudayaan sebagai suatu elemen yang paling penting membentuk interaksi dan relasi sosial masyarakat. Kebudayaan dalam pandangan antropologi, kebudayaan sebagai sesuatu yang didapat pada diri sendiri atau yang memang ada dalam diri manusia itu sendiri. Kebudayaan dalam pandangan humanistik merupakan keseluruhan sikap, adat istiadat, dan kepercayaan yang membedakan antara sekelompok orang dan sekelompok lainnya yang diperkenalkan melalui objek material seperti bahasa, ritual yang diyakini oleh seseorang atau kelompok orang, dan juga melalui pendidikan. Selain pandangan terhadap kebudayaan, ada pula konsep dalam kebudayaan, yaitu budaya dominan. Budaya dominan adalah sebuah kebudayaan yang sangat menonjol dalam suatu masyarakat, sehingga tampilan kebudayaan itu seolah-olah berada di atas atau menguasai kebudayaan lain, seluruh aspek kehidupan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, common culture. Common culture adalah suatu sistem atau pertukaran simbol-simbol yang sama. Makna atas simbol tersebut dipahami oleh dua pihak melalui sebuah proses persetujuan. Yang ketiga, subkultur adalah suatu kelompok atau subunit budaya yang berkembang ketika adanya kebutuhan sekelompok orang untuk memecahkan sebuah masalah berdasarkan pengalaman bersama. Yang keempat, ada culture lag. Konsep ini diperkenalkan oleh William Ogburn untuk menggambarkan proses sosial budaya dan perubahan teknologi. Culture lag dihasilkan tatkala sebuah intuisi sosial budaya gagal mengadaptasi fungsi-fungsinya ke dalam bagian-bagian dari sistem sosial budaya mereka yang luas. Contohnya, penduduk asli Baduy yang masih mempertahankan kebudayaan, adat, dan pemikirannya. Mereka menolak untuk menggunakan teknologi sebagai budaya material baru yang berasal dari luar. Yang terakhir ada culture shock. Culture shock merupakan kekacauan budaya yang dalam perspektif sosial merupakan hasil dari konfrontasi suatu masyarakat terhadap kebudayaan yang baru atau mendadak masuk serta mengganggu kebudayaan mereka. Contohnya, adanya pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat Indonesia mengalami perubahan drastis dengan membiasakan diri menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, serta mencuci tangan. Ada pula wujud kebudayaan. Konjaran-Ningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milih dari manusia dengan belajar. Konjaran-Ningrat juga membagi wujud dalam kebudayaan menjadi 3, yaitu wujud kebudayaan sebagai sistem ide, wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas, dan wujud kebudayaan sebagai sistem artefak. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai sistem ide bersifat abstrak, tidak bisa diraba, dan terdapat dalam alam pikiran individu penganut kebudayaan tersebut. Selain itu, wujud kebudayaan sebagai sistem ide hanya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang wujud dalam bentuk norma, adat istiadat, agama, dan hukum ataupun undang-undang. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan sosial yang berpola dari individu dalam suatu masyarakat. Sistem ini terdiri di atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan secara kontinu dengan sama dan bersifat konkret, bisa difoto dan bisa dilihat. Contohnya, upacara pernikahan, pemilu atau pemilihan umum, dan adat istiadat lainnya. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai sistem artefak adalah wujud kebudayaan yang paling konkret, bisa dilihat dan diraba secara langsung oleh panca indera. Wujud kebudayaan ini berupa fisik yang merupakan hasil-hasil kebudayaan manusia berupa tataran sistem ide atau pemikiran ataupun aktivitas manusia yang berpola. Contohnya, kain ulos dari Batak, songket dari Padang, wayang golek, wayang kulit, hingga mahar pernikahan.
Selain wujud, ada pula unsur-unsur kebudayaan. Clyde Kluckhohn dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture membagi sistem kebudayaan menjadi tujuh unsur kebudayaan universal. Apa saja? Yang pertama, bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Yang kedua, sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud dalam ide manusia. Yang ketiga, sistem organisasial, tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi, sistem religi yang disebut dengan kepercayaan, dan yang terakhir ada kesenian.